Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 112. Titik-titik darah itu ternyata telah membuat orang berkumis lebat itu kehilangan akal. Ia tidak dapat lagi membuat pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan-perhitungan yang wajar lagi. Sedang kesempatan untuk lari sama sekali telah tertutup baginya, karena pedang Ken Arok seolah-olah telah mengitarinya. Seujung lidi pun tidak diketemukannya lubang untuk mencoba meninggalkan gelanggang. Namun dengan demikian, tenaganya telah terperas habis. Semakin lama orang itu menjadi semakin lelah dan lenyap. Berkali-kali ia terdorong oleh ayunan parangnya sendiri, terhuyung-huyung dan bahkan sekali dua kali ia telah terjatuh di atas lututnya. Dengan tergesa-gesa ia berdiri dan mencoba melawan anak muda itu lagi. Anak iblis, orang itu mengumpat di antara desah nafasnya yang tersengal-sengal. Ken Arok tidak menyahut. Tetapi ia bergerak semakin cepat dan membingungkan. Akhirnya lawannya menjadi semakin lemah. Berkali-kali ia kehilangan keseimbangan. Dengan sengaja Ken Arok membiarkannya tertatih-tatih. Kadang-kadang disentuhnya lawannya yang telah hampir kehilangan segenap tenaganya itu sehingga terjatuh di tanah berlumpur. Sentuhnya kulitnya dengan ujung pedang. Meskipun sama sekali tidak berbahaya, tetapi sengatan-sengatan yang demikian membuat bekas prajurit Kediri itu seolah-olah menjadi gila. Tetapi Ken Arok memang tidak ingin membunuhnya. Ia tidak mempunyai persoalan dengan orang itu, dan ia tidak ingin membuat persoalan itu semakin berlarut-larut. Dendam di antara kelompok-kelompok penjudi dan penjahat dapat menumbuhkan korban yang tiada terkira. Sejenak kemudian semakin ternyatalah bahwa orang berkumis lebat itu sama sekali sudah tidak bekerja. Dengan sisa tenaganya ia mencoba mengayunkan parangnya, untuk menyentuh lambung Ken Arok. Tetapi dengan gerak yang sederhana, Ken Arok menarik dirinya, dan membiarkan ujung parang itu lewat beberapa cengkang dari tubuhnya. Ayunan parang itu agaknya telah menyeret orang berkumis itu sendiri sehingga tubuhnya terhuyung-huyung hampir melanggar Ken Arok yang menggenggam pedangnya di tangan. Tetapi Ken Arok tidak menghunjamkan pedangnya itu di dada lawannya. Dengan tangan kirinya ia mendorong tubuh yang terhuyung-huyung itu. Akibatnya adalah, tubuh itu terbanting jatuh di atas tanah berlumpur. Berguling dan terdengar sebuah keluhan pendek meluncur dari mulut orang itu. "Apakah kau masih akan mencoba berdiri?" bertanya Ken Arok. Ternyata tenaga orang itu benar-benar telah terkuras habis. Meskipun demikian ia masih berusaha dengan sisa-sisa tenaganya. Namun yang dapat dilakukannya adalah sekedar duduk bersandar kedua tangannya. Ken Arok berdiri di hadapannya sambil mengacukan ujung pedangnya. Katanya, "Di mana sebaiknya aku menghunjamkan pedang ini?" "Jangan. Jangan," minta orang itu, "aku sudah jera." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. "Jadi kau setuju bahwa perkelahian ini dihentikan saja sampai di sini?" Orang itu bingung sejenak. Ditatapnya wajah Ken Arok yang sama sekali tidak menyimpan kesan yang menakutkan. Perlahan-lahan ia bertanya penuh kebimbangan. "Apa maksudmu?" "Maksudku jelas," jawab Ken Arok. "Bukankah sejak semula sudah aku usulkan, bahwa sebaiknya kita hentikan saja perkelahian ini? Atau aku melarikan diri setelah kedua orang bakal korbanmu itu lari jauh-jauh?" "Tidak. Tidak," teriaknya. "Aku tidak akan melepaskan mereka lari." Tetapi kata-katanya terpotong ketika ujung pedang Ken Arok hampir menyentuh mulutnya. "Jadi bagaimana?" bertanya Ken Arok. "Kau dapat memilih sekarang. Kita hentikan atau kita teruskan." Oh, wajah orang itu tampak menjadi semakin bingung terbata-bata sekali lagi ia bertanya. "Maksudmu?" "Sudah aku katakan." Namun orang itu masih saja kebingungan. Sekali-kali dipandanginya ujung pedang Ken Arok, dan sekali-sekali wajah anak muda itu. Ketika ujung pedang itu tiba-tiba menyentuh dadanya, maka dengan serta-merta ia berteriak, "Jangan! Jangan! Kau terima syaratku?" bertanya Ken Arok. "Apakah syarat itu?" "Kau harus melepaskan segala macam permusuhan dengan orang-orang yang melawan tadi. Kau harus menghindar dan tidak mendendam." Sejenak orang itu tidak menjawab. Tetapi ketika sekali lagi ujung pedang Ken Arok menekan dadanya, dengan tergesa-gesa ia menyahut. "Iya, iya. Aku terima syarat itu." Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Pedangnya semakin lama menjadi semakin menjauh.
Namun tiba-tiba sekali lagi pedang itu menekan dada orang berkumis itu, kau bersungguh-sungguh. Iya, iya. Aku bersungguh-sungguh. Kalau kau mencoba menipuku, maka kau akan aku gantung di alun-alun Tumapel. Bahkan mungkin aku akan minta kepada aku Tunggul Ametung untuk mengirimmu ke Kediri. Mungkin kau menjadi seorang buruan pula di Kediri. Tidak. Aku tidak akan menipumu. Aku berkata sebenarnya. Sekali lagi Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ketika ia hampir melangkah surut, tiba-tiba didengarnya suara tertawa di balik gerumbul-gerumbul di pinggir sungai. Oh, ternyata kau tidak lebih dari seekor cucurut, berkata suara dari balik gerumbul itu. Ken Arok menjadi berdebar-debar. Suara di sela-sela gelap tertawa yang riuh itu tidak dapat segera dikenalnya. Tetapi orang yang bersuara itu masih belum menampakkan dirinya. Siapa kau? Bertanya Ken Arok. Suara tertawa itu menjadi berkepanjangan dan berketentuan. Meninggi, kadang-kadang menurun. Siapa heh? Tetapi Ken Arok masih belum mendengar jawaban. Yang didengarnya adalah suara tertawa yang semakin lama semakin keras dalam nada yang berubah-ubah. Agaknya suaranya sengaja dikisruhkan untuk tidak segera dapat dikenal. Namun sejenak kemudian Ken Arok melihat sesuatu yang bergerak-gerak di balik dedaunan. Ketika dedaunan itu tersibak, dada Ken Arok berdesir karenanya. Apakah kau terkejut melihat kehadiranku yang tiba-tiba? Jadi kau masih tetap berada di situ? Ken Arok pun bertanya. Ya. Aku tidak sampai hati meninggalkan kau. Kalau kau perlukan, aku akan dapat membantumu. Tetapi ternyata lawanmu itu tidak lebih hanya seekor cucurut yang besar mulut. Persetan, orang berkumis itu menyahut. Tiba-tiba saja ia telah berdiri sambil menggeram. Orang yang bersembunyi di balik dedaunan, yang tidak lain adalah Bango Samparan itu terkejut. Dengan serta-merta ia pun segera meloncat ke belakang Ken Arok sambil mengguncang anak muda itu. Heh, lihat. Ia masih mampu bangkit. Ken Arok tertawa di dalam hati melihat sikap Bango Samparan itu. Tetapi ditahannya untuk tidak berkesan di wajahnya. Persoalan sudah selesai, berkata Ken Arok. Aku sudah memberi kesempatan kepadamu untuk meninggalkan tempat ini. Waktu yang aku berikan sudah cukup. Sekarang aku akan pergi. Oh, Bango Samparan menjadi pucat. Lalu, kau akan pergi kemana? Itu adalah soalku. Lalu bagaimana dengan orang ini? Bertanya Bango Samparan sambil menunjuk kepada orang berkumis itu. Ia sudah berjanji untuk tidak mengganggumu lagi. Tetapi, lihat. Sorot matanya masih memancarkan dendam di dalam dirinya. Memang Ken Arok pun masih melihat sinar dendam itu. Karena itu ia menjadi kecewa. Namun ia ingin melihat, apakah sebenarnya yang tersimpan di dalam diri orang berkumis itu. Katanya kepada Bango Samparan. Campur tanganku hanya sampai sekian. Aku akan pergi. Aku sudah berusaha untukmu dan mencoba mengekang dendam bekas prajurit Kediri itu. Ken Arok. Jangan pergi, atau aku ikut serta. Jangan ikut aku. Tetapi orang itu. Sudah aku katakan, soalku sudah selesai. Bango Samparan menjadi pucat. Terbata-bata ia berkata. Ken Arok. Aku tidak meninggalkan tempat ini karena aku tidak sampai hati melihat kau bertempur seorang diri. Seandainya kau memerlukan bantuan, maka aku akan membantumu. Tetapi kemudian kau akan melepaskan aku di mulut harimau gila itu. Terserahlah. Jangan atau aku akan ikut bersamamu. Aku ingin pergi sendiri. Tak seorang pun yang aku izinkan mengikuti perjalanan rahasiaku kali ini. Tetapi. Suara Bango Samparan terputus oleh suara tertawa yang tiba-tiba meledak. Ternyata orang yang berkumis tebal itu kini telah berdiri tegak dengan dada tengadah. Pedangnya digenggamnya erat-erat sambil bertolak pinggang. Katanya, Bango Samparan, kenapa kau tidak mempergunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Ken Arok? Kau agaknya terlampau sombong dan menganggapku sekedar seekor cucurut yang tidak berarti. Kini kau harus menyesali kesombonganmu itu. Heh, Bango Samparan, apakah benar Ken Arok itu anakmu heh? Tubuh Bango Samparan menjadi gemetar. Dengan cemas ia bertanya Ken Arok.
Benarkah kau akan meninggalkan aku dan mengumpankannya kepada orang itu seperti mayat yang telah membeku itu? Ken Arok mengerutkan keningnya. Namun ia masih menjawab, sudah aku katakan. Aku tidak mau terlibat terlampau jauh ke dalam persoalan ini. Kau memang bijaksana, berkata orang berkumis itu. Sebaiknya biarlah kami menyelesaikan persoalan kami sendiri. Kami bukan anak kecil lagi. Terasa sentuhan perasaan di dada Ken Arok menjadi semakin panas. Ternyata orang berkumis itu adalah seorang yang benar-benar tidak dapat mengendapkan dendam di dalam dirinya. Dendam itu memang akan melonjak setiap saat. Sedang Bango Samparan yang menjadi ketakutan bersembunyi di belakang Ken Arok sambil berpegangan ikat pinggangnya. Ken Arok, benarkah kau akan melakukannya? Tiba-tiba saja Ken Arok menjawab, sebenarnya aku akan melakukannya, karena aku menganggap bahwa sudah tidak ada persoalan lagi di antara kalian. Tetapi agaknya bekas prajurit gila itu masih saja tidak menyadari dirinya. Bango Samparan melonjak mendengar jawaban itu. Seperti kanak-kanak ia menarik pedangnya sambil menari dan berteriak, mampus kau. Mampus kau. Ayo berlutut di bawah kakiku. Kini wajah orang berkumis itulah yang menjadi pucat. Tiba-tiba tubuhnya menjadi gemetar dan terbata-bata ia berkata. Jadi, apakah maksudmu sebenarnya? Kau terlampau tamak, desis Ken Arok, lalu kepada Bango Samparan ia berkata. Aku memberimu waktu sekali lagi. Pergilah kau. Biarlah aku menunggu di sini. Seperti kekecewaan membayang di wajah Bango Samparan. Dengan nada datar ia bertanya. Aku akan pergi bersamamu. Tidak. Aku tidak mau membawa seorang pun dalam perjalananku sekarang. Karena itu pergilah. Bango Samparan mengerutkan keningnya. Terjadilah suatu pergumulan di dalam dadanya. Dalam waktu yang singkat itu ia mencari kemungkinan yang paling baik buat dirinya. Tidak saja saat itu, tetapi untuk waktu-waktu seterusnya. Tiba-tiba ia berkata, baiklah Ken Arok. Tetapi, aku minta bukti perdamaian di antara aku dan bekas prajurit yang rakus itu. Aku ingin ia berlutut dan minta maaf di hadapanku supaya hatiku menjadi tenteram. Ken Arok mengerutkan keningnya. Permintaan itu terlampau kekanak-kanakan baginya. Meskipun demikian, supaya persoalannya lekas selesai, dan ia dapat lekas meninggalkan tempat itu, maka tanpa berpikir panjang Ken Arok menjawab. Baiklah. Aku akan minta ia melakukannya. Tidak mungkin, teriak orang berkumis itu. Itu tidak mungkin. Aku mau berlutut di bawah kakimu Ken Arok, sebab kaulah yang telah mengalahkan aku. Tetapi tidak kepada Bango Samparan. Ah, desah Ken Arok. Kemudian, apakah keberatanmu? Semakin cepat, semakin baik. Semuanya segera selesai, dan kalian dapat pergi kemana yang kalian sukai masing-masing dengan janji perdamaian di dalam hati. Tetapi itu suatu penghinaan bagiku. Aku tidak mau. Ken Arok berdiam sejenak. Permintaan Bango Samparan memang berlebih-lebihan. Tetapi, apabila dengan demikian persoalan mereka menjadi selesai, maka Ken Arok pun tidak akan berkeberatan untuk memaksanya. Karena itu, supaya tidak berlarut-larut ia berkata, cepatlah. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Aku harus segera pergi. Orang berkumis itu menjadi ragu-ragu. Tetapi ketika tampak olehnya wajah Ken Arok yang tegang, maka terputus-putus ia menjawab. Baik, baiklah. Tetapi aku akan berlutut kepadamu. Aku tidak memerlukannya. Kau berlutut di bawah kakinya serta minta maaf atas semua kesalahanmu. Sesudah itu semua persoalan sudah dianggap selesai. Siapa yang memulainya kelak akan berhadapan dengan aku. Sebagai Ken Arok dan lebih-lebih lagi sebagai seorang prajurit yang harus memelihara ketentraman. Agaknya bekas prajurit itu tidak dapat mengelak lagi. Dengan penuh keraguan-raguan ia melangkah mendekati Bango Samparan yang berdiri sambil menengadahkan dadanya. Katanya, ayo cepat. Berlutut di sini. Mohon maaf kepadaku. Orang berkumis itu justru berhenti. Dipandanginya wajah Bango Samparan dengan pandangan yang penuh dendam dan kebencian. Ketika Bango Samparan melihat sorot mata itu, tiba-tiba bulu-bulu di tengkuknya berdiri. Tetapi dipaksanya untuk berdiri tegak sambil menengadahkan dadanya dan berkata, ayo cepat. Tetapi orang berkumis itu masih tetap berdiri di tempatnya,
sehingga Ken Arok yang sudah jemu menunggui persoalan itu segera membentaknya, "Cepat, lakukanlah. Kemudian kau masih mempunyai tugas yang lain. Kau harus mengubur mayat-mayat dari mereka yang telah kau bunuh. Kalau kau tidak segera melakukannya, maka kerjaanmu akan bertambah lagi." Wajah orang itu menegang. Tanpa disadarinya ia berpaling memandangi dua sosok mayat yang terbujur di tanah berlumpur itu. Ternyata karena luka-lukanya maka kedua orang itu pun telah tidak bernafas lagi. Kini orang itu sudah tidak akan dapat mengelak lagi. Perlahan-lahan ia melangkah maju. "Letakkan parang itu," desis Bango Samparan. Orang itu tertegun. Tanpa disadarinya ia berpaling memandangi wajah Ken Arok. Ketika kemudian Ken Arok menganggukkan kepalanya, maka betapapun beratnya, maka diletakkannya parangnya di atas tanah. Ken Arok memang sudah menduga bahwa akhirnya orang itu pun akan bersedia melakukannya. Ia tidak bertahan di atas harga dirinya sampai kemungkinan yang penghabisan. Mati. Tetapi orang semacam itu pasti akan melakukan apa saja, asal ia mendapat kesempatan untuk tetap hidup. Namun yang masih meragukan Ken Arok adalah waktu-waktu yang akan datang. Apakah orang itu benar dapat melupakan dendamnya kepada Bango Samparan yang justru telah menambah luka di hati orang berkumis itu? Setelah meletakkan parangnya, maka orang itu pun melangkah semakin dekat. Kemudian dengan ragu-ragu ia berlutut di muka Bango Samparan. Tetapi ia masih belum mengucapkan sepatah kata pun. "Ayo minta maaf kepadaku," berkata Bango Samparan. Tetapi orang itu masih tetap membungkam. "Cepat." Orang itu masih berdiam diri, sehingga akhirnya Ken Arok berkata, "Lakukanlah. Pertunjukan gila-gilaan ini akan segera berakhir. Kalian akan segera pergi. Tetapi mayat-mayat itu harus dikuburkan lebih dahulu." Sekali lagi orang berkumis itu terdesak ke dalam suatu keadaan yang tidak dapat dihindarinya lagi. Ia harus berlutut sambil minta maaf kepada Bango Samparan. Adalah terlampau sakit perasaannya, bahwa ia harus melakukan hal itu justru kepada Bango Samparan. Tetapi, baginya saat ini tidak mempunyai pilihan lain. Betapa ia dicengkam oleh keraguan-raguan, kebencian, dendam dan muak, namun ia harus melakukannya. "Cepat, kenapa kau masih berdiam diri?" berteriak Bango Samparan. Tetapi, suara Bango Samparan itu sendiri sebenarnya telah memuakkan Ken Arok pula. Hampir saja ia membentak orang yang sedang gila kemenangan itu. Kemenangan yang didapatkannya bukan karena tangannya sendiri. Bekas prajurit itu menjadi semakin berdebar-debar. Pedih-pedih di tubuhnya karena ujung senjata Ken Arok sama sekali sudah tidak dirasakannya. Kini yang terasa olehnya adalah kepedihan hatinya. Sekali-sekali ia mencoba memandang Ken Arok dengan sudut matanya. Seolah-olah ia sedang menunggu anak muda itu lengah. Tetapi Ken Arok tidak pernah lengah. Ia berdiri dengan garangnya sambil menggenggam pedangnya yang telanjang. Akhirnya tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukannya. Perlahan-lahan dengan suara parau ia berkata, "Baiklah Bango Samparan. Kalau itu yang kau kehendaki. Aku minta maaf atas segala kesalahanku." Bango Samparan tertawa. Suara tertawanya benar-benar mengerikan, seperti suara iblis dari lubang maut. Namun bersamaan dengan itu, tangannya yang menggenggam pedang menjadi gemetar pula. Maka sejenak kemudian terjadilah sesuatu yang sama sekali tidak tersangka-sangka. Ken Arok yang berdiri beberapa langkah dari Bango Samparan, sama sekali tidak mampu untuk mencegahnya. Apalagi sama sekali tidak terlintas di kepalanya, bahwa hal itu dapat terjadi. Pada saat orang berkumis itu lagi berlutut di muka Bango Samparan, dan pada saat Bango Samparan lagi melepaskan suara tertawanya yang mengerikan itu, dengan tiba-tiba saja sambil tertawa tangan Bango Samparan bergerak terlampau cepat. Pedangnya terangkat tinggi-tinggi, kemudian dengan hentakan yang kuat pedang itu terhunjam di punggung bekas prajurit yang masih sedang berlutut itu. Terdengar sebuah teriakan yang menggeletar. Kemudian tubuh itu terguling di atas tanah. Peristiwa itu benar-benar mengejutkan. Sejenak Ken Arok terpukau oleh peristiwa itu. Namun sejenak kemudian, secepat tatit di udara ia meloncat ke arah Bango Samparan. Tanpa sesadarnya tangan kirinya telah memukul wajah Bango Samparan, sehingga orang itu terbanting jatuh. Suara tertawa iblisnya terputus dan yang sekali lagi terdengar adalah sebuah teriakan yang nyaring. Tetapi Bango Samparan tidak terluka parah seperti orang berkumis itu, yang sama sekali tidak lagi dapat diharap untuk dapat bertahan dari renggutan maut. "Kau gila," teriak Ken Arok dengan wajah yang tegang.
Kenapa kau bunuh dia? Aku sudah berusaha untuk menghindarkan semua akibat yang paling buruk. Orang itu pasti tidak hanya berdiri sendiri. Dan kau pasti akan diburu oleh kawan-kawannya untuk seterusnya. Bango Samparan yang masih terbaring di atas tanah berlumpur itu mengusap pipinya yang membengkak. Terasa betapa nyerinya. Dari mulutnya menitik darah yang merah segar. Ternyata 2 buah giginya telah patah dan tertelan sama sekali. Aduh, ia mengeluh. Kau terlampau kejam, Ken Arok. Kepalaku serasa akan terlepas dari leherku. Tetapi kau benar-benar tidak mempunyai perasaan, bentak Ken Arok. Kenapa kau bunuh orang yang sudah menyerah itu? Perlahan-lahan Bango Samparan berusaha untuk bangkit. Tangannya masih saja memegangi pipinya yang kemerah-merahan. Terdengar keluhan pendek-pendek meluncur dari mulutnya. Aku tidak melihat keberatan apapun untuk membunuhnya. Ia telah membunuh beberapa orang kawanku. Apakah salahnya kalau aku membalasnya? Kalau kau sendiri yang melakukannya, yang mengalahkannya, aku tidak peduli. Tetapi aku sudah menundukkannya tanpa maksud untuk membunuhnya, sahut Ken Arok. Tetapi apakah bedanya? Dengan demikian aku telah ikut serta dalam pembunuhan ini. Pembunuhan tanpa persoalan apapun yang menyangkut diriku. Apalagi orang itu sudah menyerah dan bahkan bersedia berlutut di bawah kakimu. Dengan terhuyung-huyung Bango Samparan berdiri di atas kedua kakinya. Sekali-kali dipandanginya orang berkumis yang kini telah tertelungkup di atas tanah dengan sebilah pedang masih menghunjam di punggungnya. Tetapi orang itu sudah mati. Ken Arok, berkata Bango Samparan terputus-putus. Kau belum tahu alasanku kenapa aku membunuhnya. Tentu dendam, kebencian di antara para penjudi dan penjahat. Jangan berkata begitu. Kau juga berasal dari dunia itu. Sebuah desir yang teramat tajam tergores di dinding hati Ken Arok. Kata-kata itu benar-benar telah mengungkit luka di hatinya itu, sehingga sejenak ia berdiri diam seperti patung. Dengarlah anakku, berkata Bango Samparan. Mungkin pergaulanmu yang baru telah merubah sifatmu. Tetapi juga merubah tanggapanmu atas manusia seperti bekas prajurit itu. Bango Samparan berhenti sejenak, lalu. Dunia kami agak berbeda dengan duniamu, Ken Arok. Duniamu yang sekarang. Dalam dunia kami di sini, tidak ada seorang pun yang dapat melupakan dendam di dalam hati. Itulah sebabnya kalau kita berbuat sesuatu, maka kita harus menyelesaikannya sekaligus. Demikian tentang orang itu. Aku harus menyelesaikannya supaya aku tidak akan dikejar-kejarnya lagi. Ingat. Dalam dunia kami, semuanya harus selesai. Tuntas. Supaya tidak ada persoalan lagi untuk seterusnya. Kalau kau cemas bahwa kawan-kawannya akan membelanya, itu sama sekali tidak perlu. Kawan di antara kami dapat berubah setiap saat. Demikian kawan-kawan orang yang mati itu. Selama orang itu tidak dapat memberi keuntungan apapun lagi, maka tidak akan ada seorang pun yang membelanya. Ken Arok berdiri tegang dan hati yang tegang pula. Dan ia masih mendengar Bango Samparan berkata, Anakku. Kalau kau seterusnya menghadapi persoalan semacam ini, di antara orang-orang seperti kami dan masalah-masalah lain yang serupa maka kau harus menyelesaikannya dengan baik, supaya persoalan itu tidak berkepanjangan. Seandainya kau ingin menjadi seorang senapati misalnya, sedangkan kau melihat suatu kemungkinan apabila senapatimu tidak ada, maka kau harus membunuhnya. Jangan memfitnah. Dengan membunuhnya maka semua persoalan sudah selesai. Tetapi dengan fitnah, maka persoalannya akan berkepanjangan. Cukup. Cukup, teriak Ken Arok. Duniaku sekarang adalah dunia yang beradab. Bukan seperti duniamu yang masih mirip seperti dunia binatang-binatang buas di hutan. Aku tidak dapat hidup dengan cara itu. Setiap kemajuan di dalam duniaku harus didapat dengan jujur. Tidak seorang pun yang akan melakukannya seperti kau melakukan saat ini. Bango Samparan mengerutkan keningnya. Tetapi tiba-tiba saja ia tertawa. Sungguh menyakitkan hati. Di sela-sela suara tertawanya ia berkata, Oh, jangan membual. Kau sangka duniamu sudah cukup beradab? Orang tertinggi di Tumapel telah mendapatkan istrinya dengan cara orang-orang liar di hutan-hutan. Kau ingat? Kata-kata itu telah melanda dinding jantung Ken Arok dengan dahsyatnya sehingga sejenak ia terbungkam. Tetapi wajahnya menjadi tegang dan bibirnya bergetar. Namun tidak sepatah kata pun yang terucapkan. Bango Samparan masih tertawa.
Dipandanginya Ken Arok yang seolah-olah sedang membeku itu. Sejenak kemudian diteruskannya kata-katanya. Bukankah aku Tunggul Ametung mengambil anak Panawijen itu tanpa setahu ayahnya? Tetapi itu bukan maksudnya, kata-kata Ken Arok itu seolah-olah meledak dari dadanya. Bukan aku Tunggul Ametunglah yang bermaksud mengambil Tuan Putri dari padepokannya. Tiba-tiba suara tertawa Bango Samparan itu semakin mengeras sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Sambil memegangi perutnya ia terbungkuk-bungkuk menahan goncangan suara tertawanya. Apakah kau percaya dengan cerita itu Ken Arok? Tentu, Ken Arok hampir berteriak. Tetapi suara tertawa Bango Samparan tidak juga surut. Diam. Diam kau, Ken Arok tidak dapat menahan hatinya lagi. Ia menjadi muak melihat Bango Samparan yang tertawa berkepanjangan. Oleh hentakan teriakan Ken Arok itu suara tertawa Bango Samparan terputus. Namun, di wajahnya masih terbayang perasaannya yang memuakkan itu. Bahkan kemudian ia berkata, Ken Arok, aku hampir gila mendengar kau menyebut anak Empu Purwa itu dengan Tuan Putri. Tuan Putri yang kini menjadi seorang permaisuri. Masa kecilnya anak itu tidak lebih dari seorang anak padesan yang setiap hari mencuci pakaiannya di pinggir kali dekat bendungan yang pecah itu. Tidak seorang pun yang ingkar dalam hal itu. Tuan Putri sendiri tidak pernah ingkar. Wajah Bango Samparan menegang sejenak, namun kemudian ia tersenyum. Katanya, lalu suatu ketika aku yang gila itu melibatnya ketika ia sedang berburu. Maka diambilnya gadis itu dengan kekerasan. Bohong. Bohong, teriak Ken Arok. Kenapa aku berbohong? Apa kepentinganku untuk berbohong? Aku hanya ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah manusia yang merasa dirinya beradab, maka kebiadaban itu membakar mereka dengan sembunyi-sembunyi. Apa tidak begitu? Kau melihat aku seperti keadaanku sekarang. Tidak lebih dari binatang buas di hutan. Tetapi aku sudah sengaja menempatkan diriku dalam dunia itu. Perjudian, perkelahian, perampokan dan apa lagi. Tetapi aku memang penjudi, perampok, pembunuh, pembual dan segala macam kejahatan tertimbun di dalam diriku. Tetapi apakah kau sangka bahwa aku tidak melihat kehidupan yang serupa di dalam lingkunganmu? Lingkungan masyarakat yang merasa dirinya beradab. Dengar, baik di Tumapel maupun di Kediri. Di mana-mana telah terjadi pemerasan, kecurangan, pencurian dan perampokan yang berselubung kekuasaan. Kau dengar. Mereka mempergunakan kekuasaan yang ada di tangan mereka untuk melakukannya. Di sini, di dalam duniaku, kebiadaban itu berlangsung beradu dada. Siapa yang lemah ia akan binasa. Ia harus mencari akal supaya ia dapat bertahan, maka bergabunglah mereka yang merasa tidak mampu untuk berdiri sendiri. Tetapi apa yang terjadi di dalam masyarakatmu Ken Arok? Masyarakat yang kau anggap beradab itu. Justru kebiadaban di antara manusia-manusia yang beradab itu jauh lebih berbahaya dari duniaku di sini. Orang-orang yang biadab dalam selubung peradaban, berperisai kekuasaan dan kedudukannya. Apakah kau tidak melihat apa yang dilakukan oleh Tunggul Ametung? Apa kau kira Empu Purwa dalam beradu jantan kalah dari Tunggul Ametung? Salahlah dugaan orang, bahwa Empu Purwa hanya mampu untuk menyimpan dirinya di dalam sanggar. Tetapi kalau ia berkesempatan untuk berbuat sesuatu, gagallah maksud aku itu. Tetapi aku mempunyai kekuasaan. Ia dapat mengerahkan prajuritnya, kalau perlu menumpas seluruh penduduk Panawijen. Inilah yang dihindari oleh Empu Purwa sebagai manusia beradab. Tetapi ia ternyata telah berhadapan dengan kebiadaban meskipun orang tertinggi dalam masyarakat beradab di Tumapel. Bohong. Bohong, suara Ken Arok semakin keras. Tetapi terasa getaran dadanya telah bergejolak tanpa dapat dikendalikannya lagi. Sejenak kemudian ia berteriak pula. Kalau kau berkata sepatah kata lagi, aku remas mulutmu yang kotor itu. Bango Samparan mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih berkata. Tunggu. Kalau kau mau meremas mulutku, lakukanlah. Tetapi biarlah aku berbicara sedikit lagi. Bahwa kemudian ternyata anak Empu Purwa itu telah diperistrikannya tanpa tentangan. Itulah yang bohong, sahut Ken Arok, aku ikut bersama aku pada waktu itu. Aku sendiri sama sekali tidak akan melakukannya. Tetapi aku Tunggul Ametung telah terjebak oleh kuda sempana. Bango Samparan tidak segera menyahut. Sejenak ia berpikir.
Namun kemudian sambil tertawa pendek ia berkata, "Kalau benar katamu, maka persoalannya akan tidak terlampau banyak berbeda. Yang harus diganti adalah namanya. Kuda Sempana, bukan Tunggul Ametung. Tetapi bukankah mereka telah melakukannya dengan selubung kekuasaan yang ada padanya? Lalu, apakah Kendedes itu kemudian dikembalikan kepada ayahnya? Hak apakah yang telah membenarkan kemudian aku mengambilnya dari Kuda Sempana? Kekuasaan. Kekuasaan." Ken Arok terbungkam. Tidak ada jawaban yang segera dapat diucapkannya. Namun ia tidak mau menyerah begitu saja. Dicobanya untuk menemukan alasan yang dapat membenarkan sikap aku Tunggul Ametung. Tiba-tiba saja seakan-akan tanpa disengaja ia berkata, "Sudah sepantasnya Kendedes menjadi seorang permaisuri. Tidak seorang pun di seluruh Tumapel yang memiliki kelebihan seperti Putri Empu Purwa itu." Bango Samparan tidak segera menjawab. Tetapi nada suara tertawanya semakin menyakitkan bati. Hampir saja Ken Arok tidak dapat menahan dirinya. Tetapi untunglah bahwa segera disadarinya, tidak selayaknya ia berbuat demikian. "Ken Arok," berkata Bango Samparan. "Apakah yang kau maksud dengan kelebihan itu? Bahwa Kendedes adalah seorang gadis yang maha cantik? Atau karena ia seorang putri yang lembah manah, sabar dan menerima nasibnya dengan kepala tunduk?" "Tidak," sahut Ken Arok dengan serta-merta. "Aku melihat kelebihan yang lain. Kecantikan, kesabaran dan keluhuran hati adalah kelebihan yang wajar. Tetapi Kendedes mempunyai kelebihan yang ajaib. Kau sudah mimpi di siang hari agaknya. Apakah kelebihan itu? Aku melihat seolah-olah sesuatu menyala pada tubuhnya." Tiba-tiba mata Bango Samparan terbelalak. "Kau melihat hal itu sebenarnya?" Ken Arok justru terbungkam. Ditatapnya wajah Bango Samparan yang tiba-tiba menjadi tegang. Namun kemudian terdengar ia berdesah. "Mungkin. Memang mungkin ada tanda-tanda keajaiban pada seseorang. Mungkin memang kau pernah melihatnya, tetapi tidak terlihat oleh orang lain. Seperti keajaiban yang ada dalam dirimu." Sekarang Ken Aroklah yang terperanjat. Dengan serta-merta ia bertanya, "Keajaiban apakah yang ada dalam diriku? Kau adalah makhluk yang aneh. Kau adalah orang yang bernasib terlampau baik. Mungkin nasib adalah nasib yang paling baik bagi semua orang di Tumapel ini, seperti nasib Kendedes itu pula." Ken Arok tidak segera menjawab. Terasa sesuatu bergetar di dalam dirinya dan ia mendengar Bango Samparan berkata, "Banyak cerita yang aneh-aneh tentang dirimu. Mungkin kau tidak menyadarinya. Tetapi bagiku, kau adalah manusia yang mempunyai keberuntungan yang tidak terhingga beberapa kali kau hampir mati terbunuh dalam petualanganmu sebelum kau bertemu dengan orang yang kau sebut bersama Loh Gawe dan membawamu masuk ke dalam istana. Tetapi sekian kali pula kau selamat." Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba terbayang kembali di dalam angan-angannya apa yang pernah terjadi atas dirinya. Memang kadang-kadang ia tidak mengerti atas peristiwa-peristiwa yang terjadi atas dirinya sendiri itu. Kadang-kadang ia tidak mengerti kenapa ia pada suatu saat berhasil melepaskan diri dari bahaya. Bahkan bahaya maut yang seakan-akan sudah menyentuh nyawanya. Dalam pada itu ia mendengar Bango Samparan bertanya, "Tetapi, apakah kau benar-benar melibat bahwa perempuan Panawijen itu menyala dan bercahaya?" Tanpa sadarnya Ken Arok menganggukkan kepalanya. "Oh, ia adalah perempuan yang mendapatkan kurnia. Berbahagialah laki-laki yang dapat memperistrikannya. Itulah agaknya yang mendorong aku Tunggul Ametung untuk menculiknya." Bango Samparan terkejut ketika tiba-tiba saja Ken Arok berteriak, "Sudah aku katakan. Aku tidak sengaja melakukannya." Apalagi didorong oleh nafsunya setelah melihat cahaya dari tubuh Kendedes. "Sudah aku katakan, bahwa Kuda Sempanalah yang mula-mula berhasrat untuk memperistrikannya." Tetapi akhirnya Kendedes menjadi istri Tunggul Ametung, Bango Samparan memotongnya. Ken Arok terdiam karenanya. Memang telah terjadi suatu kenyataan bahwa Kendedes adalah istri Tunggul Ametung. Bango Samparan tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Dalam nada yang datar ia berkata, "Kalau aku masih muda dan tampan, maka aku akan berusaha untuk mengambilnya dari aku Tunggul Ametung sebagaimana ia telah mengambilnya dari Panawijen, maksudku dari Kuda Sempana." Kata-kata itu meledak seperti guntur yang menyambar jantung Ken Arok.
Sejenak ia berdiri mematung, namun sejenak kemudian ia melotot menerkam Bango Samparan pada pundaknya. Dengan menggeretakkan giginya Ken Arok mengguncang tubuh Bango Samparan sambil menggeram, "Setan. Kau benar-benar setan yang tidak beradat. Kalau kau tidak bersangkut paut apapun dengan aku, maka lehermu pasti telah aku patahkan." Bango Samparan menyeringai menahan sakit. Tangan Ken Arok serasa memecahkan tulang-tulangnya. "Jangan, jangan," suaranya terputus-putus. "Kau benar-benar iblis yang paling jahat." Bango Samparan memandangi wajah Ken Arok yang semakin tegang. Seperti seorang anak yang tidak menyadari dosanya ia bertanya, "Kenapa kau marah Ken Arok?" "Aku hanya berkata, seandainya." "Seandainya." Sudah tentu tidak bersungguh-sungguh. Betapapun jahatnya aku, dan betapapun kotornya hatiku, sekotor hati iblis, namun sudah pasti aku tidak akan bersungguh-sungguh melakukannya. Sebab tidak mungkin bagiku untuk menjadi muda kembali apalagi anak muda yang tampan, setampan kau misalnya. Tetapi aku sudah terlanjur setua ini. Bermuka buruk dan berhati busuk. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Kalau aku semuda kau, setampan kau, sekuat kau, nah, barangkali kau dapat mencurigai aku. "Diam, diam," Ken Arok berteriak sekuat-kuatnya sehingga suaranya bergema dipantulkan oleh tebing sungai dan pepohonan di hutan yang rindang. "Aku tidak mau mendengarnya lagi. Tidak mau." Bango Samparan menjadi semakin bingung. Tetapi ia tidak berbicara lagi. Wajah Ken Arok telah menjadi semakin merah, semerah warna darahnya. Karena itu, maka Bango Samparan pun lebih baik menjaga dirinya, supaya tulang-tulangnya tidak dipatahkannya. Ken Arok yang tegang itu masih menggenggam pundak Bango Samparan. Ia ingin berteriak lebih keras lagi. Tetapi mulutnya serasa terbungkam. Ia tidak ingin mendengar kata-kata Bango Samparan itu lagi. Namun, dengan berteriak-teriak itu ia ingin menyumbat telinga hatinya yang seolah-olah mendengar suara berbisik perlahan-lahan dari ala dadanya. "Ya, seandainya. Seandainya." Untuk sejenak keduanya saling berdiam diri. Tetapi cengkaman tangan Ken Arok masih saja terasa sakit di pundak Bango Samparan. Karena itu maka sejenak kemudian ia berkata, "Ken Arok, apakah kau ingin mematahkan pundakku?" Ken Arok yang sedang kebingungan itu menjawab dengan serta-merta, "Ya. Kalau kau masih tetap berbicara tentang aku Tunggul Ametung." "Baiklah. Baiklah aku berbicara tentang yang lain. Tetapi lepaskan dahulu tanganmu ini." Perlahan-lahan Ken Arok melepaskan pundak Bango Samparan yang sambil berdesis meraba-raba perutnya. Namun Bango Samparan itu tiba-tiba terkejut ketika ia mendengar Ken Arok berkata, "Aku harus pergi dari sarang iblis ini sebelum hatiku dimakannya. Aku harus pergi segera." Sesaat Bango Samparan berdiri tenganga-nganga. Tetapi, ketika ia melihat Ken Arok benar-benar akan melangkah pergi, maka segera ia mendekatinya sambil berkata, "Jangan pergi Keri Arok. Aku benar-benar tidak akan berbicara lagi tentang sesuatu yang dapat menyakitkan hatimu. Baiklah aku berterima kasih atas pertolonganmu. Aku harus pergi. Harus. Singgahlah sebentar di rumah. Biarlah seisi rumah menjadi kagum melihat kau sekarang. Sebentar saja." "Tidak. Aku tidak ada waktu." Bango Samparan menarik nafas dalam-dalam. "Baiklah kalau demikian. Mungkin rumah itu sama sekali sudah tidak pantas lagi kau masuki setelah kau menjadi seorang hamba istana. Mungkin dinding-dindingnya akan mengotori pakaianmu dan sarang-sarang labah-labah akan memuakkan pandangan matamu. Memang rumah itu terlampau rendah dan jelek. Atap ilalang dan dinding bambu hijau. Oh, alangkah senangnya tinggal di istana, di seputar taman yang indah dan emban yang cantik." "Cukup, cukup," sekali lagi Ken Arok berteriak tanpa sesadarnya. Namun ternyata kata-kata Bango Samparan berhasil menyentuh hatinya. Ia sama sekali tidak menolak singgah di rumah itu karena ia sekarang sudah menjadi seorang pegawai istana. Bukan karena kedudukan yang semakin baik, dan bukan karena ia menganggap bahwa tidak sepantasnya lagi ia memasuki rumah yang jelek dan rendah beratap ilalang itu. Tidak. Tetapi Bango Samparan melanjutkannya. "Tetapi bagaimanapun juga Ken Arok, kau tidak akan dapat ingkar, bahwa suatu ketika kau dalam keadaan yang parah, pernah tinggal di dalam rumah itu.
Suatu saat kita bersama-sama mengalami duka ceritera yang hampir sampai ke puncak kemampuan kita untuk bertahan. Namun kehadiranmu itu ternyata lambat laun membawa keberuntungan kepadaku. Tetapi setelah kau pergi, aku kembali terdampar pada dunia yang kelam. Sedikit demi sedikit simpanan yang aku kumpulkan itu pun semakin habis. Aku tidak lagi raja di lingkaran judi. Dan bahkan aku akhirnya menjadi orang yang paling jelek di antara para penjudi seperti pada saat aku belum menemukan kau. Hutang di segala penjuru, sehingga seolah-olah duniaku telah menjadi semakin sempit. Nah, Ken Arok. Aku sebenarnya mengharap kau singgah meskipun hanya sesilir bawang. Nasibmu yang selalu baik itu mudahkan akan berpengaruh seperti kehadiranmu dahulu di rumahku. Suara Bango Samparan itu terdengar gemuruh di telinga Ken Arok. Namun ia masih saja ketakutan melihat kemungkinan yang dapat terjadi atas dirinya apabila ia singgah di rumah itu, dan berbicara terlampau banyak dengan Bango Samparan. Karena itu maka jawabnya. Tidak. Aku tidak bisa singgah. Bukan karena aku tidak mau, tetapi benar-benar aku tidak punya waktu. Kembali Bango Samparan menarik nafas dalam-dalam. Aku tidak tahu apakah arti waktu bagimu. Tetapi aku heran, bahwa kau sama sekali tidak mempunyai waktu untuk singgah ke rumah. Biungmu pasti akan sangat bersenang hati. Setiap hari ia selalu berada dalam kecemasan dan kegelisahan, istri mudaku agak terlampau keras terhadapnya. Apalagi anak-anakku dari istri muda itu. Bukankah kau kenal anak-anakku? Oh, kau dahulu pergi dari rumah karena kau tidak dapat bergaul dengan anak-anakku dari istri muda itu. Baiklah sekarang kau datang. Kau tunjukkan bahwa kau mendapatkan hari yang lebih cerah dari mereka. Anak-anakku pun agaknya mulai senang dengan permainan judi. Ken Arok kini mulai dijalari oleh kebimbangan. Ia memang tidak dapat ingkar, bahwa pada suatu saat ia memang tidak dapat ingkar, bahwa pada suatu saat ia memang pernah tinggal di rumah Bango Samparan. Diaku menjadi anaknya oleh istrinya yang pertama. Ketidakserasian hubungan antara dirinya dan anak-anak istri muda Bango Samparanlah yang telah mengusirnya dari Karuman, padukuhan Bango Samparan itu, sehingga ia menjadi penghuni hutan dan padang yang selalu dikejar-kejar orang. Akhirnya, setelah melalui berbagai macam peristiwa, dari rumah ke rumah, dari ayah angkat yang satu ke yang lain, maka terlemparlah ia ke padang karautan, sebagai hantu yang menakutkan. Karena Ken Arok tidak menjawab, maka Bango Samparan mendesaknya. Kalau kau tidak ingin singgah Ken Arok, marilah berjalanlah lewat rumahku biar biungmu dapat melihat kau sekarang yang telah menjadi gagah dan tampan, lebih gagah dari. Maksudku lebih tampan dari aku. Dada Ken Arok tiba-tiba saja menjadi berdebar-debar. Berbagai pertimbangan menyesak di dadanya. Namun akhirnya ia tidak mampu lagi untuk menolak ajakan Bango Samparan. Sekali-sekali memang terbayang di dalam angan-angannya wajah istri tua Bango Samparan yang baik, yang saat itu benar-benar menganggapnya sebagai anak sendiri. Tetapi, iblis ini selalu mendorongku untuk masuk ke dalam dunia yang paling gila, berkata Ken Arok di dalam hatinya. Tetapi lalu dibantahnya sendiri. Tergantung kepada aku sendiri kepada ketahanan hatiku. Bagaimana Ken Arok? Apakah kau bersedia? Ken Arok masih tetap ragu-ragu sehingga untuk sejenak ia masih tetap berdiam diri. Namun keraguan-raguan itu telah menumbuhkan harapan di hati Bango Samparan. Keduanya saling berdiam diri untuk sesaat. Dengan bimbang Ken Arok memandangi wajah Bango Samparan. Wajah itu sama sekali tidak menarik. Bahkan menimbulkan perasaan yang aneh di dalam dirinya. Tetapi untuk ingkar dari kenyataan bahwa orang itu pernah memeliharanya, Ken Arok pun tidak pula mampu. Bagaimana Ken Arok? Sekali lagi Bango Samparan mendesak. Dengan penuh kebimbangan Ken Arok menganggukkan kepalanya. Jawabnya. Aku hanya mempunyai waktu sedikit. Oh, yang sedikit itu sudah cukup. Biungmu akan senang sekali melihat kau segagah ini. Ken Arok tidak menyahut lagi. Ia masih harus mengambil sebungkus kecil bekal pakaiannya. Karena itu, maka ia pun segera melangkah masuk ke dalam semak-semak. Tetapi ia tertegun ketika ia mendengar Bango Samparan memanggilnya. Tunggu. Kita tidak lewat hutan rindang itu. Kita dapat menempuh jalan lain yang lebih baik. Bersama kau aku tidak perlu bersembunyi-sembunyi. Marilah kita melalui jalan itu, langsung menuju ke Karuman. Aku akan mengambil bekal pakaianku dulu.
Oh, Bango Samparan mengangguk-anggukan kepalanya. Pergilah. Ketika kemudian Ken Arok hilang ditelan oleh Rungkudan, maka Bango Samparan pun berdiri dengan termangu-mangu. Sejenak dipandanginya lawannya, orang berkumis yang kini terbaring diam di atas tanah berlumpur. Tiba-tiba ia melangkah maju. Ditariknya pedangnya dan kemudian disarungkannya. Dengan kakinya ia mendorong mayat yang telah membeku itu sehingga tubuh itu kini menelentang. Bango Samparan menjadi ragu-ragu sejenak. Sekali-kali ia berpaling memandang ke arah Ken Arok menghilang di dalam gerumbul-gerumbul liar. Sesaat ia diam membeku. Namun tiba-tiba tangannya segera meraih ikat pinggang orang berkumis yang telah mati itu, melepasnya dan dengan tangan gemetar membuka setiap kantong pada ikat pinggang yang besar itu. Bango Samparan terperanjat bukan kepalang, bahkan tanpa sesadarnya ia terloncat berdiri, ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara di belakangnya. Apa yang kau lakukan itu? Ketika Bango Samparan berpaling, dilihatnya Ken Arok berdiri sambil memandanginya dengan tajamnya. Kau sedang mencari apa pada ikat pinggang itu? Bertanya Ken Arok pula. Bango Samparan menjadi kebingungan sejenak. Namun otaknya yang licin segera menemukan jalan. Sejenak kemudian ia tersenyum sambil menjawab, Ken Arok. Kehadiranmu benar-benar membawa keberuntungan yang tiada taranya. Bukankah sudah aku katakan? Lihat, apakah yang ada di dalam kantong ikat pinggang ini? Mata Ken Arok terbelalak ketika dilihatnya seuntai bingel tretes berlian dan perhiasan-perhiasan yang lain. Dari mana barang-barang itu didapatkannya? Dengan serta-merta Ken Arok bertanya. Inilah yang kami persengketakan, jawab Bango Samparan. Menyamun? Bango Samparan tidak segera menjawab. Namun sejenak kemudian ia melangkah mendekati Ken Arok. Sambil menepuk pundaknya ia berkata, marilah kita pergi. Jangan kau hiraukan lagi barang-barang ini. Aku akan menyimpannya dan menjadikannya jaminan di hari-hari tua ini. Tetapi barang-barang itu adalah hasil dari kejahatan. Ah, desah Bango Samparan, semuanya sudah terlanjur. Sebaiknya barang-barang itu dikembalikan. Sekaligus menyerahkan leher ini, Bango Samparan berhenti sejenak. Sudahlah, jangan hiraukan lagi. Aku akan menyimpannya. Kalau barang-barang ini terlepas dari tanganku, aku harus melakukan perbuatan jahat lagi supaya aku dan keluargaku tidak mati kelaparan. Tetapi, dengan barang-barang yang sudah terlanjur berada di tanganku ini, aku akan berhenti. Aku tidak akan merampok, menyamun, dan membunuh. Tetapi kalau kau masih saja berjudi, maka segala kemungkinan akan dapat terjadi lagi atasmu. Aku akan berhenti berjudi. Umurmu kau habiskan di dalam lingkaran perjudian. Hanya karena kurnia yang maha agung sajalah kau akan berhenti berjudi. Heh, Bango Samparan mengerutkan keningnya. Kurnia. Bango Samparan menggeleng-gelengkan kepalanya, ia tidak mengerti kata-kata Ken Arok. Tetapi ia memang tidak ingin mempersoalkannya. Kini didorongnya Ken Arok sambil berkata, marilah. Sebaiknya kita segera pergi. Ken Arok pun kemudian melangkahkan kakinya. Rambutnya masih kusut dan pakaiannya hanya dibenahinya sekedarnya. Dijinjingnya seberkas pakaiannya di dalam sebuah bungkusan kecil. Mari, aku bawakan pakaianmu itu. Tetapi, Ken Arok tidak memberikannya. Diingatnya saat-saat kunjungan Bango Samparan di Padang Karautan. Pakaiannya habis dibawanya. Tetapi saat itu ia dapat meminjam kawan-kawannya sebelum ia mendapatkan yang baru. Sedangkan kali ini ia berada di perjalanan. Kalau pakaian itu lepas daripadanya dengan cara apapun, maka ia tidak akan dapat memintanya lagi, sedang ia sendiri tidak akan dapat segera mendapatkan gantinya. Karena itu maka jawabnya, terima kasih. Aku masih cukup kuat untuk membawanya sendiri. Bango Samparan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa. Kau takut pakaianmu itu aku jual seperti beberapa waktu yang lalu? Oh, aku lupa mengatakannya kepadamu, bahwa aku memang pernah meminjam pakaianmu. Tetapi pakaian-pakaian itu sudah terjual habis. Tetapi kini aku tidak akan melakukannya karena aku mempunyai seuntai perhiasan di dalam ikat pinggang ini. Dada Ken Arok berdesir mendengar kata-kata Bango Samparan, seolah-olah Bango Samparan itu dapat menebak isi hatinya. Tetapi meskipun demikian bungkusan pakaian itu masih tetap dipegangnya sendiri. Sejenak kemudian mereka telah menyusur jalan sempit di tengah-tengah pategalan.
Bango Samparan berjalan di samping Ken Arok dengan dada tengadah, seolah-olah ia ingin membanggakan dirinya, bahwa yang berjalan di sampingnya itu adalah anak angkatnya, seorang hamba di Istana Tumapel yang telah berhasil mengalahkan lawannya yang tangguh. Bekas seorang prajurit Kediri. Tetapi perjalanan mereka hampir tidak pernah menjumpai seseorang. Satu-dua di kejauhan mereka melihat orang yang lewat menyilang di perapatan atau lorong-lorong Pategalan. Tetapi kemudian sepi kembali. Sementara itu matahari beredar semakin jauh ke barat. Puncak langit telah dilampauinya, dan bayang-bayang mereka kini berada di bawah kaki mereka yang kotor karena debu. Kita memilih jalan melintas, berkata Bango Samparan. Ken Arok menganggukkan kepalanya. Kita lewat hutan rindang di sebelah. Hutan itu tidak dihuni oleh binatang-binatang buas. Mungkin ada macan kumbang 1-2 yang berkeliaran. Tetapi tidak terlampau berbahaya. Kita masing-masing membawa pedang di lambung, sehingga kita tidak perlu takut bertemu dengan harimau kecil itu. Ken Arok menganggukkan kepalanya pula, tetapi ia tidak menjawab. Mungkin kau belum pernah melewati jalan ini? Ken Arok masih tetap terbungkam. Tetapi jalan ini sama sekali tidak asing lagi baginya. Pada masa-masa itu, pada masa-masa ia hidup berkeliaran, hampir setiap jalan, lorong dan sidatan-sidatan yang paling kecil sekalipun telah dikenalnya dengan baik. Sedang daerah ini sama sekali masih belum berubah seperti beberapa tahun yang lampau. Kadang-kadang di jalan-jalan ini ada juga 1-2 penyamun kecil, berkata Bango Samparan pula. Tetapi, jarang sekali, karena lorong ini hampir tidak pernah dilalui orang. Hanya penyamun-penyamun yang malaslah yang menunggui mangsanya terkantuk-kantuk di tepi jalan ini. Dan kau tidak perlu takut bertemu dengan mereka itu. Tidak seorang pun penyamun-penyamun di sini yang tidak aku kenal. Mereka adalah penjudi-penjudi yang baik. Ken Arok mengumpat di dalam hatinya. Tetapi ia tidak menyahut. Ketika Bango Samparan kemudian terdiam, maka perjalanan itu pun menjadi diam pula. Sekali-sekali Bango Samparan mencoba memandang wajah Ken Arok dengan sudut matanya. Tetapi ia tidak melihat kesan apapun di wajah itu. Seolah-olah wajah itu wajah yang kosong. Bango Samparan menarik nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja ia berkata, Ken Arok. Bukankah aku dahulu, selagi kau berada di Padang Karautan pernah datang kepadamu? Bahkan kemudian mencuri pakaianmu? Dada Ken Arok berdebar-debar mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia menganggukkan kepalanya. Kau ingat apa yang aku katakan kepadamu waktu itu? Dada Ken Arok ini tidak saja berdebar-debar, tetapi sebuah desir yang tajam telah tergores di dinding jantungnya. Aku waktu itu mimpi, kau menjadi seorang maharaja. Begitu barangkali? Cukup, potong Ken Arok. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Oh, maaf. Hanya tiba-tiba aku teringat pada mimpi itu justru ketika aku mendengar bahwa permaisuri aku Tunggul Ametung itu memiliki kelebihan dari perempuan-perempuan yang lain. Cukup. Cukup. Aku tidak akan singgah ke rumahmu kalau kau masih menyebut-nyebut lagi. Tidak. Tidak, dengan serta-merta Bango Samparan menyahut. Aku tidak akan menyebutnya lagi tentang mimpi itu, meskipun sudah lebih dari 3-4 kali aku mimpi serupa itu. Bahkan seperti aku tidak sedang tidur. Bukankah aku pernah mendengar seolah-olah suara dari langit ketika aku berada di Rabut Jalu? Suara itu mengatakan bahwa aku akan bertemu dengan seorang anak yang hampir kelaparan bernama Ken Arok. Dan sekarang suara itu aku dengar lagi, bahwa Ken Arok itu akan menjadi seorang maharaja. Bohong. Bohong, Ken Arok hampir berteriak. Sementara itu langkahnya tertegun. Kenapa kau berhenti? Bertanya Bango Samparan. Kalau ayah masih menyebut-nyebutnya 1 kali lagi, aku akan kembali. Maaf. Maaf. Aku tidak bermaksud demikian. Baiklah. Aku memang berbohong. Bango Samparan mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi yang penting, kau harus menemui biungmu. Ia akan senang sekali. Ia akan menganggap bahwa kau tidak melupakannya. Meskipun ia bukan ibumu sendiri. Bersambung ke bab 113. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.